Oke, baik. Selamat malam, Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Malam ini kita lanjutkan online Bible Study kita, yaitu dengan tema Kitab Ezra, sesi kedua. Pembahasan Kitab Ezra ini hanya akan memakan 2 sesi saja. Jadi malam ini Kitab Ezra terakhir, kemudian Rabu depan kita akan membahas lanjutannya lagi Nehemia. Dan kebetulan Ezra dan Nehemia itu sebenarnya satu kitab, nyambung harusnya, gitu ya. Sebelum kita mulai, mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau kami masih punya sisa waktu untuk belajar terus, berubah seturut kehendak-Mu. Biarlah kami sebelum kami menutup mata, kami sudah mengerti kebenaran firman-Mu dan kami sudah melakukannya. Terima kasih Tuhan, dari hari ke hari, penyertaan-Mu sungguh nyata buat kami. Sore hari ini mohon berkati mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Malam ini sesi kedua Kitab Ezra. Adalah sesi terakhir dari Kitab Ezra juga. Di pertemuan kita sebelumnya, itu kalau kita perhatikan judulnya kan Zerubabel. Mengapa Zerubabel ini muncul dalam pembahasan khusus? Rupanya ada keistimewaannya. Kita sudah bahas di sesi yang lalu, tetapi supaya lebih jelasnya saya buatkan ini silsilahnya. Ternyata Zerubabel itu adalah silsilah daripada Sang Mesias ini. Dia sampai ke Zerubabel. Ini dia. Zerubabel kalau diteruskan lagi akan sampai kepada Yusuf dan Maria dan kepada Mesias. Itulah sebabnya kembalinya orang-orang Yehuda dan suku Benyamin, umat Israel yang di kerajaan selatan, kembali dari Babel dipimpin oleh Zerubabel. Ya. Zerubabel artinya lahir di Babel, keturunan Babel. Jadi ya lahir di Babel. Makanya silsilah ini tidak berhenti. Lanjut lagi sampai Mesias lahir. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas Kitab Ezra sebanyak 6 pasal. Ya. Sebanyak 6 pasal. Jadi kalau kita mengulang sedikit, ringkasannya Ezra dari pasal 1 sampai pasal 6 ya. Itu tentang perintah Raja Kores, yaitu Raja Persia, dan pembangunan kembali Bait Allah. Intinya itu sebenarnya, 6 pasal yang pertama itu. Ya. Jadi ringkasannya begini. Pasal 1 dari ayat 1 sampai 4 itu perintah Raja Persia, yaitu Kores, agar umat Israel pulang. Ayat 5 sampai pasal 2 ayat 70 itu gelombang pertama pulangnya Israel dari pembuangan, yaitu di Babel, dipimpin oleh Zerubabel. Ya. Kemudian pasal 3 ayat 1 sampai 13 itu mengembalikan penyembahan kepada Allah Israel dan peletakan dasar bait suci karena mau dibangun lagi kan. Pasal 4 menceritakan tentang adanya oposisi dalam pembangunan bait suci itu, sehingga sempat terhenti. Ya. Pasal 5 sampai pasal 6 itu zamannya Raja Darius. Nah, disitulah pembangunan bait suci dimulai lagi. Sehingga di ayat 6-nya akhirnya pembangunan bait suci selesai. Malam ini kita akan lanjutkan dengan pasal 7, kisah tentang Ezra sendiri. Ya. Jadi rupanya kisah Ezra ini adalah gelombang kedua ya, harusnya ini salah ketik nih. Harusnya kedua, Saudara. Sebentar.
Ini gelombang kedua ya. Jadi bukan gelombang ketiga, gelombang kedua. Ini bukan 3, tapi 2. Jadi gelombang 2. Ya. Oke, kita lanjutkan. Pada zaman pemerintahan Raja Persia yang namanya Artahsasta, Ezra itu kan keturunan Harun sebenarnya. Nanti bisa dibaca di ayat 1-10 tuh. Bin ini sampai ke Harun. Jadi Ezra sebenarnya keturunan Harun, sang imam kepala, pulang dari Babel ke Yerusalem bersama rombongan. Ya, itu di zamannya Raja Persia yang namanya Artahsasta. Ezra adalah seorang imam yang ahli dalam Taurat Musa. Ia ahli sekali. Makanya ia punya tekad meneliti terus Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajarkannya kepada umat Israel. Karena jangan-jangan di pembuangan umat Israel sudah tidak mengerti Taurat sama sekali. Untung ada Ezra, Imam Ezra ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ini Bapak Ibu, kalau kita lihat peta, ini adalah Yerusalem. Ini kerajaan Media Persia. Di sini ada India. Di sini Ethiopia, di sini Mesir. Ya. Sekitar sini ada yang namanya Babel. Di sini Ur-Kasdim, tempat Abraham berasal. Babel. Nah, bangsa Israel Selatan dibuang ke Babel. Sehingga di gelombang kedua Ezra pulang. Diperbolehkan oleh Raja Persia yang namanya Artahsasta. Kenapa begitu? Rupanya Babel sudah dikalahkan oleh Raja Persia. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Raja Persia yang namanya Artahsasta ini mengirim surat kepada Ezra. Isinya bisa dibaca sendiri dari pasal 7 ayat 11 sampai 28. Intinya adalah bahwa raja mendukung agar umat Israel pulang ke Yerusalem dan membangun Bait Allah. Tidak hanya itu, raja rupanya memberikan perak dan emas dan semua yang diperoleh di seluruh provinsi Babel. Sepanjang jalan orang Israel akan diberi sumbangan sukarela dari penduduk-penduduknya, ya, dan dari juga imam. Bahkan raja mengeluarkan perintah kepada semua bendahara di seberang sungai Efrat agar apa saja yang diminta Ezra harus diberikan. Demi apa? Demi pembangunan Bait Allah di Yerusalem. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Di ayat berikutnya 11 sampai 28 pasal 7 masih di situ Ezra membentuk pemimpin-pemimpin, hakim-hakim dan seterusnya. Dan harus diajar. Bahkan Raja Artahsasta ini berkata, setiap orang yang tidak melakukan hukum Allahmu dan hukum raja harus dihukum dengan seksama, baik dengan hukuman mati maupun dengan pembuangan, dengan hukuman denda atau hukuman penjara. Ini sebenarnya agak aneh ya, saudara ya. Raja Persia malah mendukung umat Israel untuk kembali pulang. Ini agak aneh memang. Tapi itulah diceritakan di Alkitab bahwa Raja Persia ini digerakkan hatinya oleh Tuhan. Ya. Padahal Raja Persia tidak menyembah Allahnya Israel. Raja Kores itu menurut penelitian yang menyembah dewanya Babel. Ya, dia raja di situ. Dia menyembah dewanya Babel yang namanya Marduk. Ya. Nah, yang heran di ayat 27 lagi, terpujilah Tuhan Allah nenek moyang kita yang dengan demikian menggerakkan hati raja. Nah ini. Jadi rupanya yang menggerakkan hati raja Tuhan. Sehingga ia menyemarakan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Dibangun kembali. Tadinya dihancurkan oleh
Raja Babel, Nebukadnezar. Ya. Maaf, ini masih salah. Gelombang kedua ya, saudara ya. Gelombang kedua. Oke. Nah, di Esra pasal 8 ayat 1 sampai 14 itu cuma berisi daftar dari orang-orang yang pulang bersama Esra. Itu saja sih. Ya, kita lanjutkan langsung. Ya. Nah, ini salah lagi ini. Ini adalah gelombang kedua. Ya. Nah, singkatnya Esra pulang membawa rombongannya, baik budak maupun imam, itu akhirnya tiba di Yerusalem. Di ayat 32 dijelaskan, maka tibalah kami di Yerusalem. Itu. Kita lanjutkan dulu. Ya. Tetapi ada dosa yang dibuat oleh umat Israel ini, yaitu dosa kawin campur dengan perempuan kafir. Itu bisa dibaca soal hal ini di Esra 9 ayat 1 sampai Esra 10 ayat 44. Jadi sampai-sampai Esra mengoyakkan pakaiannya, mencabut-cabut janggutnya dan sebagainya. Ia sedih, takut, dan jengkel juga mungkin. Karena umatnya ini kok melanggar Taurat gitu. Ya. Melanggar Taurat yang mana? Padahal sudah dijelaskan dengan sangat jelas. Di Keluaran 34 ayat 11 sampai 16. Coba kita baca ya. Keluaran, pada waktu Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, itu kan diperingatkan, nanti kalau kamu sampai sana ya, jangan kamu kawini itu perempuan-perempuan itu, sehingga kamu jauh daripada Tuhan nanti. Gitu ya. Coba kita baca Keluaran 34 ayat 11 sampai 16. Tetapi engkau berpeganglah pada yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Lihat, aku akan menghalau dari depanmu orang Amori, orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Berawas-awaslah. Janganlah kau adakan perjanjian dengan penduduk negeri yang kau datangi itu, supaya jangan mereka menjadi jerat bagimu di tengah-tengahmu. Sebaliknya, mesbah mereka haruslah kamu rubuhkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, dan tiang-tiang berhala mereka kamu tebang. Ini perintahnya jelas, saudara. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain. Karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Janganlah engkau sampai mengadakan perjanjian dengan penduduk negeri itu apabila mereka berzina dengan mengikuti Allah mereka dan mempersembahkan korban kepada Allah mereka. Maka mereka akan mengundang engkau dan engkau akan ikut makan korban sembelihan mereka. Yang 16, apabila engkau mengambil anak-anak perempuan mereka menjadi istri dan anak-anakmu, dan anak-anak perempuan itu akan berzina dengan mengikuti Allah mereka, maka mereka akan membujuk juga anak-anakmu laki-laki untuk berzina dengan mengikuti Allah mereka. Jadi sebenarnya perintahnya sudah jelas. Kamu jangan kawin dengan mereka, nanti kamu menyembah Allah mereka. Gitu. Itu diulangi di Ulangan 7, Ulangan pasal 7. Langsung saja ayat 3-nya ya. Janganlah juga engkau kawin-mengawin dengan mereka, anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, kata firman Tuhan, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu dan ia akan memunahkan kau dengan segera. Ini jelas ya. Sejak keluar dari Mesir itu sudah diperingatkan. Lah, di tanah perjanjian melanggar lagi. Bahkan ketika dibuang ke Babel, di Babel pun begitu lagi.
benar-benar tegar tengkuk. Bahkan ya, anehnya lagi, bahkan Salomo, manusia yang paling bijak katanya, melakukan dosa ini juga, sehingga istri-istri asingnya itu membuat ia menyembah dewa-dewi mereka di masa tuanya. 1 Raja-Raja 11 ayat 4 dan Nehemia 13 ayat 26. Kemudian di pasal 10 ayat 18 sampai 43 itu daftar orang-orang yang melakukan dosa ini. Kalau kita baca ya daftar itu, ternyata suku Lewi termasuk di dalamnya. Imam-imam termasuk juga melakukan dosa yang sama. Ini sangat parah, saudara. Makanya Ezra mengoyakkan pakaiannya. Ya, oke, kita lanjutkan. Lalu Ezra meneriakkan pertobatan. Kamu harus bertobat semua. Usir semua istri-istrimu yang itu, yang kafir itu, dengan anak-anaknya sekalian. Waduh, pertobatannya dibayar dengan harga sangat mahal. Ya, oke, kita lanjutkan. Ya, jadi kalau kita bicara kitab Ezra ini dimulai dari bait Allah yang hancur di Yerusalem dan orang-orangnya dibuang. Nanti diakhiri kitab Ezranya diakhiri dengan pembangunan kembali bait Allah, kembali ke Allah yang benar. Itu kisahnya kitab Ezra ya. Ya. Kalau kita lihat timeline-nya, waktunya ya saudara ya. Yerusalem dihancurkan lalu dibuang ke Babel, itu 586 ya. Kemudian selama itulah mereka hidup di pembuangan. Sampai kapan? Sampai Babel dikalahkan oleh Persia. Berapa tahun itu? 86 ditambah dikurangi itu 40. Sekitar hampir 50 tahun. Ya, kurang lebih 50 tahun. Kembali ke Yerusalem tahun 536. Ya. Ini timeline-nya kitab Ezra ini. Pembangunan Bait Allah 536, berhenti di 530, tapi dilanjutkan lagi 520. Nabi Hagai dan Zakaria hidupnya di zaman ini. Jadi Nabi Hagai dan Zakaria lah yang menubuatkan bahwa Bait Allah akan dibangun lagi. Nah, itu di zaman ini. Ingat ya, saudara, kalau membaca Alkitab harus sesuai konteks. Jangan sampai ada di antara kita yang membaca Nabi Hagai dan Zakaria menubuatkan pembangunan Bait Allah. Itu pembangunan Bait Allah ketiga yang sekarang akan dibangun. Salah. Ini adalah waktu itu. Kalau baca Alkitab harus benar ya. Akhirnya Bait Allah selesai dibangun 516 sebelum Masehi. Berapa lama kemudian? Hampir berapa tahun itu? 42 tambah 16, 50, 60. Sekitar 60 tahun kemudian baru Ezra pulang ke Yerusalem setelah selesainya Bait Allah ini. Ya. Dari 516 ke 458 barulah Ezra pulang. Nanti Rabu depan itu Nehemia pulang. 13 tahun kemudian. 13 tahun kemudian Nehemia pulang ke Yerusalem. Itulah gelombang ketiga. Jadi Ezra ini gelombang kedua, Nehemia gelombang ketiga pulangnya Israel. Gelombang pertamanya mana? Ini. Ya. Gelombang pertama dipimpin oleh Zerubabel, gelombang kedua dipimpin oleh Ezra, gelombang ketiga dipimpin oleh Nehemia. Jelas ya, saudara? Oke. Ini adalah nubuatan tentang pulangnya Israel. Kan Israel dinubuatkan akan dibuang dari tanah perjanjian. Nah, nubuatan pulangnya pun ada. Ya, nubuatan pulangnya pun ada. Ini contohnya. Yesaya 44 ayat 28 dan 45 ayat 1 itu tentang
itu tentang bahwa akan Kores lah yang akan dipakai Tuhan untuk memulangkan umat Israel dari Babel dan membangun kembali Bait Allah. Itu sudah dinubuatkan oleh Yesaya. Kapan dinubuatkannya? 688 sebelum Masehi. Jadi kalau kita lihat waktunya 688 sebelum Masehi itu di sini, Saudara. Di sini. Jadi Yesaya hidup jauh sebelum ini. Yesaya hidup jauh sebelum tahun-tahun ini Yerusalem hancur dan sebagainya ini. Kan 586. Kalau Yesaya berapa tadi? Ya, 688 sebelum Masehi ya. Digenapi 538 sebelum Masehi, yaitu terjadinya hancurnya, kembalinya bangsa Israel ke Yerusalem. Ya. Keluarnya dekrit yang dikeluarkan oleh Raja Kores supaya Israel pulang ke negerinya. Nabi Yeremia juga bernubuat di ayat pasal 25 ayat 12 bahwa Babel akan dihukum karena menghancurkan Yerusalem dan membuang umat Tuhan ke Babel. Itu disampaikan oleh Yeremia tahun 605 sebelum Masehi, digenapinya 539 sebelum Masehi. Ya. Coba kita baca ya, Yeremia 25 ayat 12. Yeremia pasal 25 ayatnya yang ke-12. Kemudian sesudah genap ke-70 tahun itu, demikianlah firman Tuhan, maka aku akan melakukan pembalasan kepada Raja Babel dan kepada bangsa itu oleh karena kesalahan mereka, juga kepada negeri-negeri orang Kasdim dengan membuatnya menjadi tempat-tempat yang tandus untuk selama-lamanya. Sudah dinubuatkan oleh Yeremia ya. Oke. Kemudian Yeremia 29 ayat 10 sama juga tentang tinggal 70 tahun di pembuangan. Barulah pulang ya. Disampaikan tahun ini, digenapi tahunnya ini. Nah, yang istimewa Daniel. Daniel ini ya bernubuat di tahun 539 sebelum Masehi. Bahwa Tuhan telah menghukum kerajaan Babel dan akan diberikan kepada Persia. Tapi digenapinya tahun yang sama. Tahun yang sama langsung digenapi. Jadi, saudara, salah satu ciri kebenaran bahwa suatu kitab itu dari surga adalah kalau kitab itu mengandung nubuatan yang digenapi. Kenapa? Karena nubuatan itu kan tentang masa depan. Masa depan yang tahu siapa? Hanya Tuhan. Setan, iblis, dan sebagainya tidak ada yang tahu. Jadi kalau ada kitab yang penuh dengan nubuatan tapi tergenapi, pasti itu dari Tuhan. Kitab yang tidak ada nubuatannya perlu dipertanyakan. Itu salah satu tanda kebenaran. Sehingga tidak bisa ditiru. Ya, ini salah satu contohnya. Oke. Ya. Bapak, Ibu, Saudara, ini adalah pulangnya bangsa Israel dari pembuangan. Yaitu yang pertama, gelombang pertama yang ini. Ini gelombang pertama. Tahunnya 538. Jumlah yang pulang 50.000 orang. Rajanya Persia waktu itu Kores. Pemimpin yang membawa pulang Zerubabel. Ngapain pulang? Membangun kembali Bait Allah yang sempat terhenti, ya, yang akhirnya terhenti lalu akhirnya selesai juga, gitu ya. Nah, yang gelombang kedua pulangnya Israel itu ini 458, 2.000 laki-laki dan keluarganya. Nah, itu waktu itu raja di Persia adalah Artahsasta. Nah, yang mimpin pulang siapa? Ezra. Ya. Ya itu, lalu kita tahu bahwa sesampainya di Yerusalem, Ezra mendengar bahwa mereka sudah kawin campur, Ezra marah supaya mereka bertobat. Itu tadi kisahnya. Dan di zamannya Ezra ini,
tembok Yerusalem masih hancur, belum dibangun kembali. Ya, oke. Kemudian gelombang ketiga itu terjadinya 445 sebelum Masehi. Kalau ini kecil saja kelompoknya, nggak tahu berapa, kecil. Masih raja yang sama, Artasasta. Tapi pemimpinnya yang bawa pulang adalah Nehemia. Kotanya kembali dibangun, meskipun di sana sini masih ada yang tidak taat juga. Ya, oke. Kita lanjutkan lagi. Ya, ini saudara. Jadi kalau kita lihat 3 gelombang pulangnya Israel dari pembuangan. Yang pertama itu Zerubabel. Sebentar, warnanya saya ganti ya. Merah, ya. Yang pertama ini, saudara. 538 sebelum Masehi. Yang kembali 49.697, kurang lebih 50.000 ya. Bait Allah berhasil dibangun selesai 516 sebelum Masehi. Ini gelombang pertama ini. Gelombang pertama yaitu dari Babel ke Yerusalem. Ya. Gelombang kedua oleh siapa? Ezra. Tahunnya 458 sebelum Masehi. Yang kembali 1758, sekitar 2000 ya. Sama, menempuh rute yang sama. Ya. Kemudian yang gelombang ketiga, jumlah pastinya tidak diketahui tapi kecil saja, sedikit. Ya. Itu di tahun 444 sebelum Masehi. Kalau itu rutenya beda, yang biru ini, yang ini. Ini ke Yerusalemnya. Nah, tembok Yerusalem kembali dibangun di zamannya Nehemia. Nah, Rabu depan kita akan lanjutkan dengan kitab Nehemia ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Jadi raja-raja di zamannya Esra, Raja Persia di zamannya Esra itu ini, Kores, yang memulai gelombang pertama itu, pulangnya itu ya. Nah, tahunnya ini. Kemudian Bait Allah kan pembangunannya pernah terhenti. Nah, kemudian di zamannya Darius inilah pembangunan kembali Bait Allah diteruskan. Ya. Di tahun berikutnya ada namanya Ahasveros. Itu Raja Persia. Itu nanti di kitab Ester ceritanya. Ya. Jadi kalau kita lihat urutan kitab ini, nanti kita akan sampai ke kitab Ester setelah Nehemia. Ya, masih satu rentetan cerita. Oke. Terus kemudian berikutnya Artasasta. Ya. Ini yang memberi tugas Nehemia sebagai penyedia anggur. Sehingga akhirnya mengizinkan Nehemia pulang ke Yerusalem. Kalau kita lihat kitab-kitab itu tidak kronologis. Jadi jangan berpikir kitab Ester itu setelah cerita yang kita lagi ceritakan Ezra ini. Tidak begitu. Ya, bisa tidak kronologis. Nah, oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Jadi ringkasan sejarahnya gini. Gampangnya begini, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Ketika kitab Keluaran mengisahkan tentang sebentar ya, saya terima dulu, ada yang baru masuk, sudah terlambat. Oke. Jadi ringkasannya sejarahnya begini. Ketika kitab Keluaran mengisahkan bahwa Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, ya. Kemudian sampai kepada kitab 2 Raja-Raja, itu berakhirnya tragis. Kenapa? Karena sepanjang perjalanan bangsa Israel banyak yang binasa. Kenapa? Karena tidak taat, memberontak. Bahkan sampai kitab 2 Raja-Raja berakhir itu malah sedih, malah bubar. Ya. Padahal ya, di sepanjang jalan
banyak mujizat terjadi. Diberi hukum Taurat, melanggar terus. Sampai tanah perjanjian, melanggar terus. Sampai raja-rajanya berganti-ganti, yang di utara jahat semua rajanya di mata Tuhan. Yang di selatan ada yang baik, tapi banyak yang jahat. Akhirnya dibuang, hancur Yerusalem. Wah, itu cerita tragis sebenarnya. Padahal Tuhan sudah memperingatkan loh, ya, bahwa kalau kamu taat, kamu akan hidup bahagia di tanah perjanjian dalam penyertaan Tuhan. Tetapi kalau kamu tidak taat, kamu akan hidup dalam kutuk, bahkan terusir dari tanah perjanjian itu. Bapak Ibu bisa baca di Ulangan pasal 28, perkataan Tuhan itu. Itu jelas loh. Kok ya nggak mau taat ya? Dari kitab Hakim-Hakim sampai 2 Raja-Raja, Israel malah memberontak melanggar firman Tuhan. Maka akibatnya Yerusalem diizinkan hancur oleh Tuhan, dihancurkan oleh Raja Babel Nebukadnezar. Dan orang-orangnya dibuang ke Babel sekitar tahun 587 atau 586 sebelum Masehi itu. Itulah riwayat akhir dari kitab 2 Raja-Raja. Tragis, selesai, berakhir dengan tragis. Nah, lalu dilanjutkan dengan kitab Ezra, di mana Raja Persia mengalahkan Babel, Babel hancur, diganti pemerintahnya oleh Raja Persia. Raja Persianya rupanya baik, berpihak pada umat Israel, disuruh pulang, membangun kembali negerinya, terutama Bait Allah. Nah, kepulangan Israel ini dibagi 3 gelombang tadi itu. Ya. Yang pertama dipimpin oleh Zerubabel, yang kedua oleh Ezra, yang ketiga oleh Nehemia. Nah, begitu ya. Coba kita share sebentar screen-nya, masih ada apa lagi? Oh, oke. Jadi sebenarnya kitab Ezra dan Nehemia itu satu kitab sejarah. Tapi dengan berjalannya waktu dalam terjemahan dibagi 2 ya, mungkin terlalu panjang atau bagaimana. Nah, kita akan bahas lanjutannya di Rabu mendatang. Begitu ya. Jadi kita bisa belajar banyak sebenarnya dari sejarah Israel ini. Sebenarnya sepanjang sejarah bahkan sampai hari ini, Tuhan selalu tidak menginginkan umatnya binasa. Makanya diberikan petunjuk, makanya diberi hikmat marifat kita. Apalagi zaman sekarang, di perjanjian baru, Yesus sudah mati untuk kita, Tuhan Yesus. Kita diberi roh Allah, roh kudus. Kita diberi pengertian, contoh-contoh dulu, Israel menjadi contoh, supaya kita tidak seperti itu, buat salah terus. Tapi ya heran ya manusia ya. Belum tentu juga manusia pada umumnya bertobat. Padahal sudah banyak contohnya loh. Jangan sampai kesalahan-kesalahan demi kesalahan berulang terus. Kita sebenarnya sangat beruntung hidup di zaman perjanjian baru. Sebab apa? Sebab kalau kita baca ringkasan sejarah dari kitab-kitab sejarah di Alkitab, kita tahu kesalahan utamanya. Karena berzinah dengan Allah lain. Karena melanggar perintah Tuhan. Nah, sekarang kita ambil hikmahnya saja, jangan pernah kita melanggar lagi. Memang kita tidak diatur oleh hukum Taurat lagi. Tapi justru kita lebih sulit hukum kasih karunia. Makanya kita harus belajar, saudara. Jangan nggak belajar. Ini pembahasan perjanjian lama ini adalah dasar dari perjanjian baru. Nanti kalau kita sampai perjanjian baru, kita sudah mengerti itu cerita-cerita itu. Sehingga ayat-ayat yang di perjanjian baru kita tahu konteksnya. Oh, dulu ceritanya itu gitu. Ya. Jadi saudara harus rajin belajar perjanjian lama ini sebelum kita sampai di perjanjian baru. Rabu depan kita akan lanjutkan dengan kitab Nehemia. Masih lanjutan ceritanya. Ya. Oke. Baik, kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab.
Kalau ada, silakan angkat tangan, raise hand. Ada. Baik. Baik, Pak Yaman. Pak Yaman, silakan Pak. Di-unmute dulu, Pak. Belum, Pak. Belum di-unmute. Di-unmute dulu, Pak. Sorry, Pak. Ya, sudah, Pak. Silakan. Ada suatu peristiwa waktu Israel dibuang 70 tahun di Babel, yaitu peristiwa yang sangat tragis bahkan juga sensasional, yaitu yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadi tadi yang menjadi pertanyaan saya, itu nanti di kitab mana dibahas, Pak? Karena sebenarnya Ezra sudah pulang ke Israel seperti terlupakan gitulah. Tapi mungkin saya karena udah Bapak katakan tadi tidak kronologis, saya jadi mikir ya. Makanya itu di kitab mana itu dibahas nanti, Pak. Makasih dulu, Pak. Oke, baik. Itu di kitab Daniel, Pak. Jadi nanti ketika kita sampai kitab Daniel, itu cerita Sadrak, Mesak, Abednego tuh. Ya. Makanya tidak kronologis kan, Pak? Gitu. Nah, kitab Daniel itu menjelaskan masa-masa di mana gelombang ketiga, yang pulang gelombang ketiga itu. Daniel menubuatkan tahun itu juga terjadi pulangnya, dipimpin oleh Nehemia. Nanti kitabnya Daniel, gitu Pak. Ya, makanya satu lagi Pak ya. Ya, silakan. Saya sering mendengar Persia dan media Persia. Apakah ini sama? Jadi ada dua kata atau kadang-kadang hanya satu kata? Sama aja itu Pak, kira-kira. Makasih Pak. Ya, sebenarnya kata lengkapnya sih Medio Persia, Pak. Medio Persia itu, yang namanya Persia yaitu yang luas sekali itu. Hampir ke India, di sebelah kirinya hampir ke Mesir. Luas sekali kerajaannya. Medio Persia namanya. Oh, iya Pak ya. Diterjemahkan mungkin dalam bahasa Indonesia media Persia kali. Iya Pak. Itu Pak. Ya. Sama aja Pak ya? Sama aja. Ya, makasih Pak. Selamat malam. Tuhan berkati. Baik. Berikutnya Ibu Kristina, silakan Bu. Oke. Ya. Shalom Pak. Shalom ya. Bu. Puji Tuhan. Malam semuanya, Tuhan berkati kita. Pak, saya hanya bertanya yang satu saja. Apa kira-kira membuat bangsa Israel ini segitu tidak mau percaya sepenuhnya kepada Tuhan ya, sama dengan kita di hari-hari ini kan Pak. Ya. Udah melihat mujizat apapun itu gitu loh. Dari mereka keluar sampai hari ini gitu, sampai di pembuangan pun tetap Tuhan pelihara. Kira-kira apa membuat bangsa ini segitu tidak mau percayanya ya Pak, selalu menyembah Allah lain gitu. Terima kasih Pak. Baik. Yang perlu kita perhatikan adalah bahwa itu bukan orang yang sama, Bu. Yang di padang pasir kan sudah mati semua. Generasi. Jadi itu ganti-ganti generasi terus, tapi generasi berikutnya begitu lagi gitu. Mungkin zaman sekarang kalau seorang orang tua punya anak, anaknya buandel gitu, Bu. Kan nggak selalu sama orang tuanya. Tidak. Ya. Nah, begitu. Kira-kira gitu. Jadi ketika generasi berganti, mereka nggak percaya kali gitu. Saya nggak lihat sendiri gitu. Bisa jadi kita nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi. Mungkin pergaulan dengan penduduk lokal, dikisahkan mereka kawin campur kan dengan perempuan-perempuan. Oh iya. Nah, jadi nggak karuan, Bu, ke bawah mereka. Sementara mereka sudah hampir lupa Taurat. Gitu, terbawa terus. Oh iya, siap. Terima kasih Pak. Soalnya kan kalau kita kembalikan ke zaman sekarang ini kan didikan orang tua kita di rumah, kayak saya sendiri almarhum mengajarkan tuh setiap sore kita ada baca Alkitab gitu. Nah, giliran kita sudah punya anak pun untuk menerapkan itu kadang kan susah Pak. Ya. Gitu. Nah, akhirnya mungkin terus pendidikan dari rumah kali yang perlu diterapkan ya Pak. Yang paling utama dari rumah, betul. Dan yang lebih utama lagi adalah teladan orang tuanya. Ya. Terima kasih Pak, Tuhan berkati. Itu sangat efektif tuh teladan orang tua itu. Sebab kalau cuma mengajar teori, anak-anak nggak masuk sih. Tapi kalau teladan dari kecil ikut ya. Dan itu kadang-kadang tidak kita sadari loh. Kita melakukan apa gitu anak kita yang masih kecil, loh
dia ngikut. Wah, bahaya ini, kita nggak boleh salah berarti. Salah bicara aja bisa ditiru. Hati-hati. Ya. Oke, berikutnya Ibu Mariana. Silakan Bu, di-unmute dulu. Ya. Makasih Pak. Pak, saya mau tanya ini agak flashback ya Pak, Ya. keluaran tentang Musa dipanggil sama Tuhan. Itu Ya. kan kita lihat ya Pak ya, bahwa dia tuh alasannya banyak gitu, nggak pinter bicara lah, beginilah, begitulah. Nah, saya cuman bertanya-tanya aja kalau seandainya nih ya Musa itu tidak begitu, tapi langsung langsung terima panggilan Tuhan itu, tugas yang dikasih Tuhan itu, maka apakah itu berarti bahwa nanti nggak ada Harun? Nah, nanti kalau misalnya nggak ada Harun, berarti tidak akan terjadi yang pembuatan yang patung emas itu, Pak. Oh, oke, baik. Jadi berandai-andai aja. Gitu. Oke, baik. Kalau berandai-andai, jawabannya juga berandai-andai. Iya, Pak. Kalau seandainya Musa, iya gitu. Ya kemungkinannya masih banyak, Bu. Bisa aja Tuhan bilang, kamu ditemani Harun. Kan bisa juga. Atau enggak juga, ya bisa juga. Tapi soal patung lembu emas, kalau nggak ada Harun, orang suruh yang lain, Bu. Oh. Itu orang-orang itu begitu itu kan, pokoknya saya mau dibuatkan ini gitu. Nggak ada Harun, orang lain yang dia suruh. Oh ya. Ya kan? Jadi ini sebenarnya tergantung hatinya si bangsa Israel itu ya Pak ya? Ya, betul. Betul. Oh iya. Ya, Pak, boleh satu lagi nggak? Boleh. Kalau dulu kan ya perjanjian lama itu kan tiang awan, tiang api, penyertaan Tuhan ya Pak ya. Ya. Nah, apa berarti kalau sekarang ini karena udah tidak ada tiang awan, tiang api, berarti Roh Kudus ya Pak ya? Betul. Roh Kudus itu lebih hebat lagi, Bu. Roh Allah. Nah, bedanya apa, Pak? Pak? Awan, tiang api kan cuma simbol, Bu. Di luar manusianya. Tapi kalau ini ada masuk ke dalam tubuh kita, bait Allah. Oh, yang satu eksternal, yang satu internal gitu ya, Pak ya? Betul. Iya. Tapi tiang awan, tiang api itu hanya simbol, tapi itu bukan berarti itu roh Allah ya, Pak ya? Zaman dulu ya. Di situ simbol kehadiran Allah. Bisa juga itu ada roh Allah, betul, bisa. Oh, cuman mungkin tidak masuk ke hati Israel gitu ya, Pak ya? Bangsa Israel ya. Ya. Sebelum terjadi Pentakosta, Bu, Roh Kudus itu bekerjanya beda. Kalau Pentakosta masuk ke dalam, dicurahkan, dimateraikan dalam hidup kita. Oh ya. Ya Pak, ngerti Pak. Ya. Oke. Ya itu aja. Makasih Pak. Berikutnya Pak Mulyono, silakan Pak. Ayo Pak, saya bantu Pak. Ya, halo. Sudah. Iya. Malam Pak Wiknya. Selamat malam. Ya, ini belajar sejarah ini rupanya Pak, malam ini. Ya. Saya ada pertanyaan ini Pak. Waktu zamannya Raja Kores, itu kan Zerubabel yang membawa bangsa Israel kembali ke Yerusalem. Ya. Terus waktu Raja Darius itu yang akhirnya meneruskan Bait Allah sampai selesai kan gitu kan. Betul. Nah, setelah itu ada satu raja lagi, Ahasiveros Pak. Ya. Baru Artasasta kan gitu Pak. Ya. Nah, zamannya Artasasta kan juga membawa Esra yang membawakan sama Nehemia kan gitu. Betul. Nah, zamannya Ahasiveros itu kan zamannya Esther Pak. Betul. Nah, waktu zamannya Ahasiveros itu nggak ada orang Israel yang balik ya Pak ya? Nggak ada. Yerusalem ya? Nggak ada. Memang nggak ada ya? Memang nggak ada. Gelombangnya cuma 3 kali Pak. Oh. Dan raja itu apa anak-anaknya itu Pak? Urut gitu Pak? Kira-kira. Maksudnya gimana? Dari Kores, Darius, terus Ahasiveros, Artasasta itu apa anak-anaknya gitu? Urut gitu. Kalau itu saya bisa cek lagi tuh. Saya belum cek. Oh, soalnya kan itu tahun-tahunnya kan juga urut gitu loh Pak. Apa memang anaknya atau gimana itu? Tahun urut kan belum tentu anak Pak. Kan kan bisa anak, bisa bukan. Berarti nggak ada riwayatnya tentang Raja Persia ya Pak ya? Nggak ada. Mungkin ada kali, mesti dicari Pak. Saya belum cari. Karena saya pikir nggak terlalu penting, saya nggak cari. Oh, iya. Ya. Soalnya Esther itu kan
sebelumnya zamannya Darius dan Artasastra kan gitu. Itu kan rajanya Ahasveros gitu loh soalnya. Ya, ya. Itu kan lain sendiri gitu loh maksud saya. Itu nanti pembahasnya di kitab Ester, Pak. Jangan sekarang. Kok lain sendiri di tengah-tengah padahal kan. Betul. Iya, kok tiba-tiba masuk di sini gitu loh, Pak. Ya. Saya lihatnya. Karena Apakah lihat ada tahunnya kan di situ tuh, Pak. Iya, lah ya kok tiba-tiba masuk itu kan padahal urutan ceritanya di baliknya orang Israel ke Yerusalem, tiba-tiba kisah Ester masuk di tengah-tengah. Jadi saya rasa kok aneh gitu. Meskipun tahunnya di sana kan gitu ya, Pak ya. Ya. Ya udah cuma saya ngurutkan aja gitu Pak pemikiran saya. Ya Kalau, itu aja Pak. Kalau mau diurutkan kronologis ada Pak. Timingnya itu ada satu sama lain. Ada semuanya ada. Ada ya. Nah. Ya ya. Itu aja Pak kali ini. Ya. Makasih. Ya. Berikutnya Pak Krisbiantoro. Silakan Pak. Ya. Ya, halo malam. Halo malam. Saya mau minta pendapat Pak Wigno ini. Soalnya kan dari membaca Perjanjian Lama itu kalau kita kalau kita tidak terbiasa mencerna kejadian sampai wahyu berkali-kali selama kehidupan kekristenan kita ini kan, apalagi baca waktu Yerusalem runtuh, rajanya ada yang dipasangi kait tembaga dan lain sebagainya itu kan, saya ingat beberapa tahun yang lalu itu ada salah satu penyanyi, kadang-kadang jadi song leader juga di Hillsong, yang mendeklarasikan secara terbuka di internet kalau dia murtad, dia tidak percaya Tuhan lagi. Pak Wigno mungkin masih ingat beberapa tahun yang lalu. Saya kebetulan juga ada kenal salah satu pastornya selama pelayanan. Tapi gini, itu salah satu penyebab utamanya yang saya dengar dari orang-orang mereka itu karena baca Perjanjian Lama ada bangsa Amalek harus dimusnahkan, ada yang Samuel nginjek kepalanya raja terus disembelih dan lain sebagainya itu Pak. Ya. Nah, menurut Pak Wigno kira-kira betul tidak ada? Karena sebetulnya kan kadang-kadang kita ini tanpa sadar melihat kacamata dimensinya kebijakan Tuhan dari kacamata kita. Ya. Kayak Yohanes di kitab Wahyu itu kan nulis bagaikan itu kan sebetulnya hal-hal yang di surga tapi tidak bisa dideskripsikan. Betul. Di sini dipadan-padankan semampunya dia kan gitu Pak. Betul. Padahal kan harusnya, kalau menurut saya ini Pak, tolong dikoreksi, kita ini ngelihat Tuhan menghukum bangsa Israel seperti yang kita bahas di kitab Esra hari ini, dan minggu depan dan seterusnya itu kan, sebetulnya dari awal, dari Taman Eden itu kan, Tuhan itu kan sudah ada ketetapan, dan ketetapan itu kayak yang tukang sulap bilang abrakadabra itu kan sebetulnya kan dari bahasa Aramaik, dari bahasa Ibrani juga, Afra dan Kedobar itu kan ya. Aku mengucapkan dan itu terjadi kan sebetulnya ya. Kan itu. Ya. Nah itu yang dipakai iblis untuk, yang katanya iblis itu sebagai penuntut kita itu kan sebetulnya itu Pak. Ya. Makanya di Taman Eden itu kan akhirnya Tuhan mau tidak mau harus dalam tanda kutip konsekuen menubuatkan ada penebusan dosa itu kan itu. Ya. Betul. Nah kita ini kadang-kadang kan, nah itu seperti yang tadi salah satu song leadernya di Hillsong sampai murtad itu kan, apa Tuhan kok kasih, wong Tuhan pemarah gitu kok, ada bangsa harus dimusnahkan, ada apa. Padahal makin lama kita membaca Alkitab itu kita akan makin tahu pribadinya Tuhan. Kalau dia itu bukan pribadi yang baperan, yang emosian kayak kita itu kan bukan sebetulnya Pak. Apa yang sudah diucapkan ya itu mau tidak mau terjadi kan sebetulnya kan itu Pak. Ya. Jadi menurut Pak Wigno gimana Pak? Ya. Yang pertama itu jadi begini, kalau orang tidak melihat gambar besarnya, dia nggak mengerti. Contohnya,
ada orang yang berpikir bahwa Allahnya perjanjian lama kok beda dengan perjanjian baru. Nah, itu Pak. Yang perjanjian lama kok kejam, perjanjian baru kok lemah lembut. Gitu. Nah. Padahal kalau kita baca seluruh Alkitab, enggak juga. Perjanjian baru juga langsung mati orang. Ananias menipu langsung mati, Pak. Iya. Jadi Tuhan tidak berubah. Kenapa Betul. Tuhan menampilkan anak Allah yang lemah lembut? Karena sedang mengajarkan hukum kasih karunia. Iya, Pak. Nah, kan beda konteksnya. Tapi bukan berarti kalau menghujat Allah nggak binasa, ya tetap binasa. Binasa tetap. Nah, itu orang salah mengerti itu. Yang kedua, kalau orang menyalahkan Alkitab, saya mau tanya, jadi kau punya alternatif apa yang lain? Betul. Yang lain nggak ada. Lebih parah, iya. Nah, banyak orang nggak konsisten, Pak. Ada orang yang menolak Alkitab, lalu dia nggak punya pilihan. Atau, ya pilih yang itu. Lah yang itu dia nggak perlakukan yang sama, dalamnya nggak karu-karuan. Nah, misalnya gitu. Kalau menurut saya, ya maaf. Kalau menurut saya salah satu pemicunya yaitu tadi Pak, yang Pak Wegno bilang gambar besarnya. Ya. Orang kan doktrin kan banyak gereja-gereja yang misalnya menitik beratkan di kesembuhan mukjizat, ada yang di kemakmuran, itu kan kayak makan pizza cuma dicuti'i, diambil salami, diambil kejunya, kan kayak gitu Pak. Betul. Padahal gambar besarnya nanti akhirnya meleset kayak, makanya mengenal Tuhan ini seperti Tuhan yang mudi, yang angin-anginan kadang-kadang. Ya. Jadi gini, dalam bahasa yang teknis gini, kalau orang cuma tahu sedikit, lalu mengambil kesimpulan, itu teknik induksi namanya. Itu belum tentu benar, bisa salah karena taunya sedikit. Tapi ini yang nerangkan banyak, elektro Pak ya. Tapi kalau taunya banyak, itu deduksi. Nah, deduksi itu pasti benar. Makanya kita harus tahu lengkapnya dulu. Nah, orang yang ikut OBS ini dari awal sampai akhir nanti, sampai perjanjian baru, punya keuntungan itu. Gambar besarnya akan lihat. Ya, justru itu Pak. Ya, kenapa begitu? Karena saya dosen teologi sistematika. Makanya waktu saya bahas kitab Kejadian, sekaligus ketemu suatu topik saya habiskan sampai akhir. Jangan sampai berhenti, salah ngerti nanti orang. Harus the big picture-nya harus tahu gitu. Nah, itu. Jadi kayak sebetulnya kan simple aja, kita ngambil salah satu lah, misalnya kitab Ayub. Kalau kita, pengalaman saya dari selama ini sekian kali baca Alkitab itu, kalau kitab Ayub kita cuplek-cuplek bacanya 1-2 pasal, itu juga akhirnya miss Pak. Karena sebetulnya intinya dari kitab Wahyu itu kan justru itu adalah pembuktian bahwa Allah itu bukan Allah yang mudi, bukan Allah yang angin-anginan, dan sebetulnya yang tadi yang Afra Kedobar itu betul-betul iblis kan memainkan itu sepanjang kehidupan kita Pak. Ya. Jadi menuntut kita, karena kalau kita lihat kan seolah-olah kayak, wah ini orang baik, Ayub itu kitab tentang orang baik, tapi tetap ditimpa kemalangan. Padahal sebetulnya kan supaya Ayub sampai ke titik di mana Tuhan mau, itu yang borok-boroknya secara rohani itu kan memang mau dikupasi sebetulnya kan itu. Ya. Memang diizinkan iblis. Jadi yang justru saya khawatir itu dari beberapa pembahasan kita beberapa minggu terakhir ini, seperti ada konsep orang nanti kalau cuma belajar sepotong-sepotong itu seolah-olah kayak, Allah yang kita sembah itu Allah yang murka loh. Kalau sudah ngomong gitu berarti ada juga nanti yang bisa nyimpulkan, Allah yang kita sembah itu Allah yang bikin kita kaya loh. Kita tidak akan miskin loh, kan akhirnya kayak gitu Pak. Ya. Padahal kan sebetulnya kan itu ya dan amin itu kan artinya kan itu Pak. Jadi kayak gravitasi bumi, kecepatan rotasi bumi apa itu kan sudah ditentukan sebetulnya oleh Tuhan, dan itu ya dan aminnya sama seperti hukum gravitasi kita, sama seperti itu. Betul. Jadi betul. Mungkin itu saja Pak. Oke. Terima kasih Pak. Biasa. Terima kasih juga ini pembahasannya, masukannya. Tuhan berkati Pak. Berikutnya Pak Bineno, silakan Pak. Shalom Pak. Selamat malam Pak. Malam. Ya, ini Pak, saya mau nanya Pak. Ya, silakan. Saya sering baca Alkitab Pak. Yang menjadi pertanyaan besar saya gini Pak. Ada satu negara
Afrika, Ethiopia, dia mungkin dalam sejarah Alkitab itu pernah menyerang Israel ya Pak. Kapan itu Pak menyerangnya? Dan ada tulisan Ethiopia. Terus Enggak, menyerangnya kapan Pak? Menyerangnya kapan? Pada peristiwa apa menyerangnya? Tidak tahu, cuman saya mau tanya Pak, negara ini kenapa sampai sekarang miskin? Apa dia mengambil tabut perjanjian itu? Karena ada contoh negara Filistin waktu mencuri atau mengambil tabut perjanjian itu, dia dilaknat atau dia dihukum sama Allah. Oke, baik. Hanya pertanyaan aja. Ya. Kita tidak bisa memakai pikiran kita seperti itu, Pak. Kenapa miskin? Mungkin karena memang di sana teknologinya tidak berkembang, terus tanahnya kering, panas sekali, bisa juga. Jadi bukan karena dia mengambil tabut perjanjian atau enggak. Tabut perjanjian kan hilang tidak tahu kemana, Pak. Siapa bilang ke Ethiopia? Kan kata orang tertentu tuh, di Ethiopia itu. Kalau ada di Ethiopia ya dunia udah geger, Pak. Kok ada di Ethiopia, Israel diam saja? Nggak mungkin. Itu cuma rumor aja, gosip saja. Menurut saya itu gosip. Tabut perjanjian ada di Ethiopia, nggak ada. Ada di gereja ini ya mana buktinya? Nggak ada. Begitu Pak? Iya, itu aja yang saya mau jadi pertanyaan besar selama ini. Iya. Oke. Baik. Nanti Pak. Shalom Pak Wino, selamat malam. Selamat malam. Ya, terima kasih untuk pelajaran malam ini ya Pak. Saya mau tanya, ini singkat aja pertanyaannya ya, tentang itu suku Israel yang sudah terpecah pada 2 bagian kan? Ya. Kita kan sudah membahas itu ke-10 suku dari kerajaan Israel Utara yang jatuh ke Taman Asyur. Ya. Tahun 722 sebelum Masehi ya Pak ya. Ya. Suku ini kan terdiri dari Ruben, Simeon, Lewi, dan Naftali, Gad, Asher, Isakar, Zebulon, dan Yusuf ya Pak ya. Yang sukunya dibagi menjadi Efraim dan Manase. Sebagian besar penduduk kerajaan utara dideportasi ke Asyur, yang seperti tertulis di 2 Raja-Raja ya Pak ya. Terus menurut yang menjadi pertanyaan saya, apakah yang terjadi pada suku-suku Israel yang ini boleh disebut yang terhilang ya Pak ya? Yang di utara ya? Ya, yang di utara. Yang di utara tidak pernah kembali lagi. Jadi dikatakan terhilang ya Pak ya? Iya, terhilang. Oh ya gitu ya. Ya. So, ketika mereka sudah dikatakan terhilang, apakah Tuhan juga memberkati mereka atau memang ada hubungan dengan Allah ya Pak ya? Soal itu sama saja dengan kalau kita bertanya, lalu kita di mana? Ya sama, Tuhan tidak membeda-bedakan. Tuhan hanya pakai Israel untuk melahirkan Mesias. Soal keselamatan, individu masing-masing. Ya. Oh ya Pak ya. Makasih ya Pak. Oke, Shalom, Tuhan berkati. Berikutnya Ibu Mariana tadi sudah ya, Bu Mariana ya. Pak Rainer. Pak Rainer silakan. Selamat malam Pak, shalom. Shalom. Pak, kalau diizinkan saya ada 3 pertanyaan. Silakan. Oke, pertanyaan saya yang pertama ialah apakah pelajaran yang kita dapat daripada sejarah panjang Israel dan apakah dampaknya pada kehidupan manusia modern? Oke, baik. Itu pertanyaan saya pertama. Baik, langsung saya jawab ya, Pak. Yang pertama dulu ya. Oke. Dampaknya Alkitab mencatat gini, Pak. Israel itu dijadikan contoh. Jangan seperti Israel yang mengeraskan hati dan tegar tengkuk. Nah, jadi kita sekarang jangan seperti itu. Kita mesti jangan mengeraskan hati. Kemudian kita mesti mendidik
anak keturunan kita. Seperti perintah Tuhan di awal kitab Kejadian itu, di Keluaran, didiklah anakmu. Supaya keturunan kita berikutnya tidak seperti itu lagi gitu. Kadang-kadang kan orang tuanya benar, anaknya nggak benar. Waduh. Jadi itu merupakan suatu pelajaran, Pak, bagi kita. Oke. Dan soalan saya yang kedua ya, Pak. Ya. Kesalahan yang dilakukan oleh umat Israel, tetapi mereka tetap dituntun oleh Tuhan menerusi orang-orang yang dipercayainya seperti yang pelajaran kita pada hari ini, yaitu Imam Ezra. Ya. Jadi mungkinkah atau ya salah satu sebab salah satu suku yang dipakai oleh Tuhan di dalam Israel ini untuk melahirkan Mesias, Pak Pendeta? Ya, Yehuda. Ya, jadi Israel nih, walaupun dia kadang-kadang dia selalu melanggar ketentuan Tuhan, perintah Tuhan, tetapi mereka tetap dituntun oleh Tuhan. Apa sebenarnya yang membuatkan mereka ini dia mundur maju macam begitu, Pak? Baik. Yang perlu kita perhatikan dan kita sadari adalah bahwa ini adalah dari generasi ke generasi. Jadi bukan orang yang sama terus. Generasinya ganti, jahat lagi. Nanti sebentar diingatkan Tuhan, jahat lagi, ganti generasi lagi. Terus ganti generasi, Pak, ini. Oh. Jadi sekarang sudah kita generasi keberapa sekarang, Pak? Nah, sekarang nggak tahu generasi keberapa. Oke, yang terakhir yang saya nak tanya adalah, ya. Saya sudah baru habis lah baru saya habis satu pelajaran lagi itu. Ya. Tapi di situ apabila saya mati, ada satu orang mengirim pada saya yang mengatakan bahwa keselamatan itu sebab kasih karunia, bukannya iman ataupun perbuatan. Kenapa? Ada juga orang yang seolah-olah menyalahgunakan kebebasan itu yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka untuk seolah-olah macam menyesatkan orang lain, Pak. Ya. Pertanyaannya apa, Pak? Pertanyaan saya, apakah kasih karunia itu menyelamatkan ataupun perbuatan dengan iman? Oke, pertanyaan ini bagus sekali ini. Yang saya agak heran itu ya, ada orang yang selalu memisahkan kasih karunia, menyelamatkan, bukan perbuatan gitu. Ini agak aneh orang ini. Kenapa? Karena Alkitab berkata iman tanpa perbuatan itu bukan iman, itu iman yang kosong, nggak mungkin selamat. Jadi iman itu harus ada perbuatannya. Jadi bukan perbuatan menyelamatkan, tapi iman yang ada perbuatannya. Iman yang ada buktinya. Itu. Kadang-kadang ini yang selalu disalahgunakan karena menyebabkan ada jemaat-jemaat yang sampai mereka tidak tahu, apalagi orang-orang yang kadang-kadang dia tidak belajar apa-apa dalam Bible. Ya. Jadi ini sangat menyedihkan, kasihan orang lainnya. Iya. Ini Pak Rainer dicatat nanti dibaca Yakobus pasal 2. Itu dari ayat 19 sampai 26 Nanti dibaca. Ya. Di ayat 24-nya saya bacakan begini. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Itu jelas, masa ayat Alkitab mau dipura-pura tidak tahu. Banyak orang begitu tuh. Bukan karena perbuatan, karena iman. Loh. Ya memang karena iman, tapi kalau imannya nggak ada perbuatannya itu omong saja, itu tidak ada buktinya perbuatannya. Sama dengan orang yang berkoar-koar bicara, saya itu tobat loh, bertobat, tapi kenyataannya hidup dalam dosa, kan omong kosong itu namanya.
Ya, maksudnya ketiga-tiga ini dia berhubung kait ya untuk keselamatan. Ya, keselamatan itu tidak hanya di pikiran sini, percayanya dalam perbuatan nyata. Saya mau tanya nih, yang terbesar hukum apa? Kasih, bukan? Ya. Kasih itu perbuatan atau cuma dalam hati, pikiran? Perbuatan juga. Iya. Keselamatan karena apa? Karena kasih, karena perbuatan. Kita punya perbuatan kasih nggak sama sesama sama Tuhan? Karena itu hukum yang terutama. Nah, gitu. Penjelasannya gitu aja, Pak. Sederhana. Iya, sebelumnya terima kasih, Pak. Sebab ya, apa yang saya pelajari sekarang ini sangat memberkati. Walaupun ada juga kadang-kadang yang saya kurang pasti. Puji tapi Tuhan. Saya terus belajar, Pak. Ya, semangat ya, Pak. Semangat. Iya, makasih, Pak. Kalau ada yang perlu ditanyakan ya bisa WhatsApp saya, hubungi saya, Pak. Nggak masalah. Boleh. Ya. Boleh. Terima kasih ya. Oke, Tuhan berkati. Amin. Ya, mari. Pak Rafli, dari tadi sudah nunggu. Silakan, Pak. Ya, selamat malam Pak Wiknyo. Selamat malam. Sekedar saya tadi mau membantu Pak Mulyono ya mengenai Kores Pak ya tadi ya. Ya. Kalau saya baca di sejarah Pak ya, karena saya suka sejarah Pak ya, Kores itu punya anak Pak, Kambises dengan Bardia. Nah mereka ini setelah Kores meninggal dilanjutkan oleh Kambises lalu Bardia. Nah setelah ini kedua anak ini meninggal barulah Darius. Darius itu siapa? Mantunya Pak. Anak Kores perempuan dikawinkan dengan Darius Pak. Oke. Ini sejarahnya Pak ya kalau kita lihat sejarahnya. Lalu Darius ini punya anak Ahasiweros Pak. Lalu Ahasiweros punya anak Artasasta. Nah seperti itu Pak. Oke. Jadi udah clear. Ya. Yang saya begini Pak. Alkitab kita kadang-kadang kan ada yang harus kita pahami sebagai simbol Pak ya. Ayat-ayatnya ya. Betul. Ada juga yang hurufiah ya. Betul. Nah, saya kemarin ada baca juga ya mengenai Yosua Pak. Saya agak bingung juga ini. Apakah Yosua ini harus kita pahami secara harfiah atau simbol Pak mengenai di pasal 10 ayat 13 dan 14 Pak mengenai dia memberhentikan matahari Pak. Karena mungkin dari Yosua ini Pak ya orang-orang dulu mengatakan bahwa matahari yang berputar mengelilingi bumi Pak ya. Setelah Galileo ada barulah orang tahu ternyata bumi yang mengelilingi matahari. Kan seperti itu kan Pak ya. Padahal setelah kita tahu zamannya itu memang bumi yang berputar mengelilingi matahari. Tetapi sebenarnya matahari juga berputar Pak. Dia mengelilingi porosnya. Betul. Nah di kisah Yosua ini bagaimana ya? Apakah kita mengartikannya sebagai hurufiah atau simbol Pak bahwa matahari itu sebenarnya tidak berhenti, tetap berjalan, tetapi pelan-pelan atau bagaimana Pak? Baik, itu sudah saya bahas secara khusus Pak, waktu kita membahas kitab Yosua. Ya, saya sudah lupa Pak, udah lama. Judulnya matahari. Itu, Pak. Waktu itu judulnya matahari berhenti atau apa gitu? Ya, betul. Udah saya bahas tuh Pak. Jadi itu bisa diartikan dua. Yang pertama kalau itu diartikan harafiah, ya tidak masalah. Tuhan yang ciptakan semuanya. Kalau Tuhan mau buat kita bisa terbang ya terserah Tuhan kan. Perkecualian. Tapi begini Pak, tapi kalau jawabannya seperti itu. Nanti dulu Pak, nanti dulu. Ini kan kalau harafiah, kalau orang mau ngotot harafiah. Tapi kalau tidak itu suatu ungkapan bahwa hari itu menjadi lebih panjang. Kenapa? Karenanya ini nggak jelas. Memang lebih panjang itu harinya. Bukan karena mataharinya diam, bukan. Karena mungkin hari itu letaknya kan lingkaran matahari itu kan bukan bulat Pak, elips. Ya. Nah mungkin posisinya pas hari itu lebih panjang. Bisa jadi, kita tidak tahu aja. Gitu. Nah, mengenai tadi yang pendapat pertama ya, sebenarnya kalau kita mau bilang Tuhan punya kuasa, iya betul. Kita tidak perlu ragu, tapi kan paling tidak kita juga tahu Pak bahwa Tuhan menciptakan matahari lalu dia membuat itu semuanya keteraturan kan Pak ya, matahari berputar, bumi juga segala macam. Coba bayangkan kalau bumi aja atau matahari berhenti, bulan berhenti, apa yang akan terjadi dengan benda-benda angkasa Pak? Itu loh yang saya maksudkan Pak. Ngerti. Jadi itu kemungkinannya lebih kecil yang pertama itu. Tapi kalau Tuhan mau buat hukumnya ya bisa sebenarnya. Cuman kita tidak lari ke sana. Kalau saya nggak lari ke sana Pak. Kalau saya lari itu posisinya mungkin lebih lama hari itu. Gitu. Ya. Itu aja. Jadi kalau begitu ya
pengertian Pak Wigno itu berarti tidak serta-merta itu harus hurufiah kalau gitu Oh, Pak ya, tidak. kalau seandainya seperti Tidak, itu Pak. kan? Ya, tidak harus hurufiah. Gitu, Pak. Oke, Pak, itu aja Pak. Thank you, Pak. Oke. Ya, Tuhan berkati. Terakhir ya, ada nggak? Pak Fung Permadi, silakan Pak. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Mencermati yang Pak Rafli bilang tadi dengan pendapat Pak Wigno ya. Ya. Itu mungkin kalau di Timur Tengah itu kan ada 4 musim ya. Ya. Dan seperti kita tahu, saya pernah tinggal di Taiwan, itu kalau musim panas memang matahari tenggelamnya lebih malam. Ya. Jadi itu mungkin bisa menjelaskan kalau hari itu lebih panjang, mataharinya lebih lama mungkin. Ya. Seolah-olah berhenti. Ya. Jadi kalau di negara Skandinavia itu jam 12 malam pun kalau musim panas masih ada matahari. Ya. Ya itu aja Pak, makasih Pak. Oke, terima kasih. Kok tulisannya Ibu kacamata? Ibu silakan Bu. Ya silakan Bu. Di unmute dulu. Ini saya bantu nih, klik. Tinggal diklik. Iya Pak, selamat malam Pak. Malam. Ya, jadi begini Pak, ini berandai-andai. Ya. Kalau di dalam Matius tentang silsilah Tuhan Yesus kan harus ada 3 generasi 14. Ya. Nah, kaitannya dengan itu, kenapa Allah harus menunggu begitu lama? Ya, apakah karena nubuatan itu harus digenapi dulu, ataukah Allah ingin tahu nih ketaatan manusia? Nah, kalaupun Tuhan Yesus cepat datang, anugerah itu kan lebih cepat banyak orang bertobat, Pak. Walaupun sekarang ini pun Allah Tuhan Yesus sudah datang, selalu kehendak bebaskan, Pak. Mengerti. Mohon penjelasannya, Pak. Ya, mengerti. Sebenarnya ya Bu, lama dan tidak itu kan dipandang dari sudut kita. Seandainya dibuat 1000 tahun, tetap aja kita bilang lama. 100 tahun, tetap aja bilang lama. Nah, itu sama dengan gini, orang bertanya, kenapa harus bangsa Israel yang dipilih? Loh, ya terserah Tuhan. Nanti kalau yang dipilih misalnya bangsa Indonesia gitu, nanti orang lain tanya lagi, kenapa bahasa Indonesia nggak selesai-selesai? Yang penting adalah ketika Tuhan putuskan seperti itu, nah bagaimana kita mesti meresponi, itu yang penting. Itu aja, Bu. Jadi lama tidak ya, itu kan dari kitanya. Kita lihat itu waktunya pas juga tuh dari sejarah. Gitu. Ya, ya oke Pak. Terima kasih. Ya Tuhan berkati. Habis malam ini sudah habis semua ya. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan dengan kitab Nehemia, masih satu kronologis lanjutan dari kitab Esra ya, Rabu depan. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk malam ini. Kami sudah diberkati dengan firman-Mu, dengan bincang-bincang, diskusi, juga tanya jawab. Terima kasih Bapa, Kau berkati program ini agar semakin banyak orang yang mau belajar kebenaran, sehingga ia mengerti kehendak Tuhan dan hidupnya diubahkan. Mohon berkati gerejamu di tempat ini dan tangan-tangan yang mendukung pekerjaan juga. Terima kasih Bapak, kami mau sudahi pertemuan malam ini dengan menyambut segala berkat yang dari Tuhan. Kesehatan, umur panjang, untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah semuanya kami panjatkan hanya demi nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Amin. Amin.